We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Hanang Banyu Sabrang, seorang owner dari Batik Banyu Sabrang. Pak, selamat sore Pak. Batik Banyu Sabrang ini ada di mana Pak? Silakan. Oh ya, Batik Banyu Sabrang ini ada di showroomnya ada di Jalan Raya Ngentakrejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, di Jogja begitu. Baru ada di satu tempat, belum buka cabang ini. Nah, Pak, apa arti Banyu Sabrang itu Pak, sehingga dipakai untuk merek Batik Banyu Sabrang? Silakan. Okay. Jadi nama Banyu Sabrang itu diambil dari penggalan kata nama lengkap anak saya Pak. Nama lengkap anak saya itu Alir Banyu Sabrang Bening, yang artinya miline banyu bening ya. Terus di situ ada apa ya, istilah filosofi doa itu seperti sabrang itu menyeberang atau punya sifat pemberani gitu Pak. Nah, lalu saya ambil penggalan kata tengah saja, Banyu Sabrang gitu. Oke. Pemberani ya. Iya. Nah, siap. Bagaimana kisahnya Pak bisa terjun ke dunia batik ini Pak? Oh, anjir. Jadi Banyu Sabrang itu kan berdiri 7 tahun yang lalu, dari 17 April 2014. Jadi itu sebenarnya saya itu punya impian pengen mendirikan usaha batik itu sejak jauh-jauh tahun yang lalu. Jadi tapi saya baru bisa mewujudkan di 17 April 2014. Jadi itu karena sejak umur berapa Pak? Saya sekarang 36 tahun, berarti kalau 7 tahun yang lalu berarti saya memulainya 29 tahun, umur 29 Bukan, tahun. katanya dari kecil itu punya impian. Iya, dari SMP kelas 1 Pak. Jadi SMP kelas 1 itu umur berapa ya? 14 tahun ya? 14 tahun itu awalnya guru di sekolahan saya itu kan ada mata pelajaran ekstra itu batik. Jadi kelas 1 dikasih teori batik, kelas 2 dikasih teori batik, minggu depan sama gurunya dijanjikan batik, minggu depan lagi dijanjikan gagal, hingga saya lulus SMP itu belum pernah batik gitu Pak. Jadi rasa penasaran saya di batik itu semakin kuat gitu loh Pak. Itu sejak saya umur 14 tahun, berarti tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 2007 Pak. 97 Pak, 97. Jadi 97 baru saya wujudkan di 2014. Namun sebelum saya SMP sebenarnya saya itu Pak, paling benci dengan batik. Ya. Jadi nenek saya, kakak saya sepupu, nenek saya, kakak sepupu saya yang satunya itu semua buruh batik. Jadi antara rumah nenek saya dan rumah saya, rumah tinggal saya itu kan berbeda tempat. Namun ketika saya berkunjung ke tempat nenek itu kan saya itu selalu marah karena saya main ke tempat nenek itu harapan saya itu bisa disanjung-sanjung, bisa diajak bermain, namun mereka pada sibuk batik. Jadi mereka itu cuek dengan saya. Nah, akhirnya saya setiap ke rumah nenek itu sangat benci dengan batik. Bahkan bau malam saja, bau lilin itu udah saya bikin nggak betah di tempat nenek, padahal berharap ke tempat nenek itu punya rasa punya perhatian lebih gitu. Nah, di situ saya benci batik. Namun ketika saya beranjak dewasa sampai SMP itu saya kan dapat pelajaran itu, bahkan penasaran sampai guru saya itu sampai sekarang itu belum pernah mengajarkan praktek batik. Nah, habis lulus SMP saya sekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa di SMSR, ada di Jalan PG Madikusmo Yogyakarta. Nah, di situ saya punya bekal gambar Pak, desain.
Tuh, walaupun waktu itu belum ada pelajaran batik. Tuh, jadi saya hanya istilahnya basicnya seni rupa, namun belum belum tahu tentang batik. Nah, itu saya lulus SMSR itu di tahun 2003. Lalu saya bekerja buruh yang tidak ada kaitannya dengan batik. Lalu itu 2006 kan Jogja gempa ya, gempa sampai parah itu. Nah, di situ mulai dari 2007 Bupati Kulon Progo itu mengajak atau mengingin menumbuhkan sentra batik di Kulon Progo, terutama di Pak, ya. handphonenya bisa diturunkan lagi tadi. Ini Pak, Ya, oke, siap, itu saya siap. pegang aja ya. Oh, Jadi jangan dipegang, jangan dipegang. oh jangan dipegang. Jangan dipegang. Dan saya posisikan, saya rubah lagi. Gini Pak? Ya, wah, ini Ya. top banget. Oh iya. Tapi ini bergerak loh Pak handphonenya. Iya Bu. Iya. Oh iya, udah bergerak terus ya. Sebentar. Diganjel apa ya? Mbak, bisa dibantu kondisikan HP saya. Saya tak ngomong bilang kondisikan HP saya. Orang gue diganjel-ganjel kayak gitu ora ubah. Kameranya jalan loh ini. Diganjel batik atau apa? Oh iya, oh iya. Udah Mbak. Oke. Ya, oke, sip. Ya. Ini nggak gerak ya Pak ya? Nggak gerak. Oh iya. Oke, sip. Itu jadi Bupati Kulon Progo kan 2007 mulai menggerakkan sentra batik di Kulon Progo. Nah, di situ banyak perajin bermunculan itu dan sukses waktu itu karena Bupati mewajibkan instansi maupun sekolah di Kulon Progo itu wajib menggunakan batik khas Kulon Progo yaitu geblek renteng angka 8 itu Pak. Nah, dari situ perajin sukses karena bupatinya saja mewajibkan untuk membuat motif dengan desain khas Kulon Progo. Tuh, jadi 2007 sukses, berjalan sampai 2008, 9, 10 sukses. Saya sudah memantau waktu itu Pak, tapi saya belum punya modal, jadi belum bisa bergerak di batik. Jadi baru bisa mewujudkan di tahun 2014. Setelah proyek geblek renteng itu selesai, saya malah baru muncul. Tapi ya alhamdulillah ketika muncul saya di 2014 itu, walaupun tertatih-tatih ya bisa berkembang pelan-pelan gitu sampai sekarang. Seperti itu, Pak. Wow. Nah, apakah batik dari nenek itu masih ada? Apa sudah nggak ada? Oh, sudah nggak ada, Pak. Kebetulan waktu itu kan nenek saya buruh ya, jadi setelah selesai kan mereka ngumpul ke juraganya, jadi mereka dapat uang buat makan aja udah seneng. Bahkan ironisnya ya Pak, sampai sekarang itu seniman-seniman batik itu mereka hanya memakai baju printing, karena printing itu kan lebih murah. Sedangkan batik yang mereka buat sendiri itu mereka nggak kuat make. Jadi karya sendiri aja mereka nggak kuat make, karena mereka berat mengumpul hasil kerjaannya untuk makan sehari-hari gitu loh Pak, atau untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu uang itu dipakai untuk beli printing atau baju yang lebih murah gitu loh Pak. Gitu. Jadi nggak ada kenangan batiknya sampai sekarang pun nggak ada itu. Oh gitu, oke. Nah, di Instagram Bapak menulis hanya batik tradisional yang kami bikin nih. Iya Pak. Tetapi di sisi lain Bapak juga menulis Jogja Batik Kontemporer. Nah, Oh iya. apakah ada perbedaan atau persamaan ini antara kontemporer dan yang tradisional? Oh iya, gini Pak. Jadi kan sekarang itu banyak di pasar-pasar itu mereka mengistilahkan batik murah dengan batik cap. Tapi sebenarnya itu printing. Mereka menyebutnya batik cap. Nah, itu salah besar itu, Pak. Jadi mereka itu hanya untuk printing itu kan bukan batik, Pak. Tapi mereka mengistilahkan batik cap biar laku. Tapi sebenarnya dia bukan batik kan gitu loh, Pak. Jadi idealis saya di Instagram itu bahwa karya yang kita buat itu benar-benar batik original. Batik original itu ada 3 macam, Pak. Pertama batik cap, kedua batik tulis, ketiga batik kombinasi keduanya. Jadi dibikin dengan cap dan dikombinasi dengan tulis. Nah, hanya ada 3 itu, Pak. Kalau dikombinasi dengan printing itu sudah bukan batik, walaupun printing dikombinasi dengan tulis gitu loh, Pak. Tuh, tapi sekarang kan banyak orang bisnis itu awal dasarannya diproses dengan printing, finishingnya diproses dengan batik tulis. Mereka mengistilahkan batik tulis dijual dengan harga yang fantastis gitu. Tapi kan menipu itu, Pak. Jadi idealis saya di Instagram itu
istilahnya kampanye gitu loh Pak, mengajak. Jadi batik yang kita buat itu hanya benar-benar batik tradisional. Walaupun basic kita itu abstrak atau kontemporer. Jadi tradisional itu langkah pembuatannya, kalau kontemporer atau abstrak itu corak atau gaya kita, gitu Pak. Jadi walaupun coraknya abstrak atau kontemporer, namun prosesnya tetap original tradisional. Seperti itu. Pak. Nah, Pak, awal-awal tadi ceritanya 2014, Iya, kan belum sempat diajarin batik sama iya, guru iya. ya. Iya, itu nol itu Terus saya. mulainya belajar dari siapa? Oh iya, Pak. Jadi 17 April jam 3 sore itu kita mengawali megang canting. Bahkan kain pertama yang saya batik dari awal sampai selesai itu masih ada sekarang. Itu saya warna dengan batik alam pewarna Jolawe sama tinggi itu masih ada. Kemarin ada yang mau beli, nggak saya lepas. Itu kenangan sejarah. Itu motifnya burung merak. Ya, itu saya mulai membatik itu benar-benar dari nol. Jam 17 April itu dari nol. Dan saya mengajak satu orang senior teman saya, istilahnya tetangga saya yang mereka sudah senior saya atau lebih mengawali usaha saya. Jadi saya ajak belanja, lalu sore jam 15 itu kita membatik berdua dan sudah membuahkan hasil. Jadi dari 1 jam 2 jam lah, sekitar 2 jam itu sudah, oh ternyata batik itu seperti ini gitu. Hari kedua mereka masih saya ajak, dia masih saya ajak sampai hari ketiga, sampai kurang lebih itu 1 bulan atau 25 hari. Dan itu tidak bayar Pak, istilahnya tidak bayar itu ya dia hanya saya kasih gaji sukarela saya karena saya juga nol, mereka juga mau membantu benar-benar membantu saya. Saya hanya mengasih uang lelah dia istilahnya seharga apa ya? Dia istilahnya sesukarela saya lah. Kalau dikatakan upah itu jauh dari upah itu sangat murah saya ngasihnya, tapi beliau itu istilahnya sangat membantu saya. Tuh, sampai berjalan 25 hari kurang lebih saya dilepas. Udah Mas Danang, sampean tak tinggal, saya mau banyak kegiatan di rumah, sampean tak tinggal, nanti kalau ada kesulitan silakan hubungi saya gitu. Jalan waktu ya, saya jalan terus, akhirnya setelah jalan 1 bulan, saya harus membutuhkan satu orang teman, istilahnya asisten atau karyawan gitu. Dan yang karyawan itu jelas orang yang belum bisa batik, Pak. Jadi saya aja masih minim ilmu, apalagi karyawan saya kan gitu. Akhirnya kita berdua bekerja dengan dibantu guru yang tadi jarak jauh tadi ya, dari saya mungkin jarak 1 kilo 2 kilo lah. Tapi kalau ada apa-apa saya harus lari ke rumahnya, tanya, kita praktekkan beda dengan apa yang dia jelaskan, gagal, kita ke rumahnya lagi, kita praktekkan, gagal lagi, akhirnya dia ke tempat saya, dipraktekkan lagi, bisa, ketika ditinggal gagal lagi dan gagal, bahkan sampai sekarang satu almari itu penuh itu hasil karya kita 7 tahun yang lalu sekitar 2 bulan sampai 4 bulan proses dan belum laku sampai sekarang. Itu malah menjadi sejarah bagi kita. Itu. Nah, lambat laun kita bisa bekerja berdua itu bisa, terus akhirnya kita nambah satu orang teman lagi karyawan, jadi 3 orang, saya dan 2 karyawan saya, walaupun dengan kondisi yang sangat minim banget, belum minim ilmu, minim modal, pokoknya minim semuanya. Terus akhirnya kita kok berpikir kok majunya lama, jadi ilmunya itu berkembangnya lama. Akhirnya kita komunikasi dengan salah satu teman saya di tetangga saya yang basicnya beda. Kalau yang guru pertama tadi kan basicnya naptol, pewarnaannya naptol. Lalu saya lari ke guru yang basicnya remasol. Nah, saya tanya, Pak, saya pengen bisa pewarnaan batik di remasol, bagaimana caranya? Oh ya, oke saya ajari. Bagaimana tentang anu Pak, biaya satu paket sampai bisa 3 juta. Oke, saya langsung siapkan uang, besoknya saya bayar, karyawan saya ajak belajar. Hanya 3 hari 3 juta. Dijanjikan hasil pekerjaan saya siap jual, sampai sekarang tidak ada itu, maksudnya bukti itu tidak ada, terus dijanjikan semua ilmu mau dikasihkan tapi enggak. Tapi alhamdulillah dengan 3 hari saya bayar 3 juta, di situ saya hanya berdiri. Si gurunya itu di dapur pewarnaan saya ikuti, hari kedua gurunya ngecap saya ikuti, hari ketiga gurunya nggodok saya ikuti. Setelah 3 hari itu kita putus, jadi kita selesai, prakteknya selesai, dan saya langsung praktek di rumah sendiri, alhamdulillah sampai sekarang bisa. Jadi 3 juta itu pertemuan dengan guru cuma 3 hari, dan cuma melihat saja, ilmunya saya kembangkan sampai sekarang bisa. Saya sudah tidak komunikasi lagi dengan guru ini, jadi nyuwun sewu kalau dibandingkan dengan guru yang pertama, malah saya lebih berhutang budi dengan guru yang pertama. Karena guru yang kedua ini
bisa dinilai dengan nominal rupiah. Kalau yang pertama kan mereka tetap ikhlas. Tapi kalau dengan yang kedua ini, saya hanya berdiri bayar 3 juta 3 hari dan itu hanya di jam 9. Bahkan saya sangat semangatnya itu jam 8 udah sampai ke rumahnya, dia belum bangun, Pak. Saya harus nunggu dia bangun sampai setengah 10. Saking pengennya saya dapat ilmu. Setelah dia bangun, dia pun masih harus ngopi dulu. Setelah ngopi dia mewarna, itu pun hanya teori bicara saja, itu saya dengarkan saja. Ya, 3 hari doang 3 juta. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat sampai berkembang sampai sekarang. Gitu. Tapi ada cerita yang mau saya ceritakan sebelum saya belajar ke guru yang kedua tadi. Jadi ketika saya belajar dari guru yang pertama itu, saya minim ilmu, minim modal, tapi saya percaya diri bisa bayar satu orang karyawan itu karena di situ hasil pekerjaan saya 1 minggu yang lalu saya posting di Facebook. Nah, ketika saya posting di Facebook, ada satu dosen UGM dari jurusan geografi, itu namanya Pak Dodi Widianto, itu membeli karya saya. Itulah penyemangat saya pertama, Pak. Beliau orang pertama yang membeli karya saya. Bahkan sampai sekarang itu beliau nggak mau beli karya saya karena karya saya udah berubah dan berkembang. Beliau hanya mau membeli karya saya zaman dulu. Kalau zaman dulu masih ada, akan dibeli. Kalau nggak ada, dia udah kurang suka dengan gaya-gaya kita yang sekarang. Kayaknya dari nilai historinya atau filosofinya kurang kalau sekarang udah berubah jauh katanya gitu. Itu orang pertama yang membeli karya saya, Pak. Yang menyemangati saya hingga minggu kedua beli lagi, minggu ketiga beli lagi. Setiap saya posting di Facebook, ada pelanggan baru lagi beli, berkembang, banyak pelanggan, hingga akhir 2014 itu kan muncul Instagram, Pak. Nah, disitulah penjualan saya mulai didorong. Sampai sekarang, follower saya itu ada 8.000, postingan saya ada 10.700. Hanya saya sendiri yang posting itu, Pak. Sambil mengendari kendaraan, posting. Sambil apa, posting gitu ya. Akhirnya berarti karya Anda sudah 10.000 lembar lebih. 10.700 lebih ya. Ada beberapa yang diulang posting kan, Pak. Jadi nggak semua beda itu. Jadi ada yang diulang juga. Jadi ya kalau dikatakan dari awal sampai sekarang ya desain saya itu kalau dikatakan ya lebih dari 2.000-an desain gitu loh. Jadi dikatakan lebih dari 2.000 desain. Wow. Ya, seperti itu, Pak. Wah. Nah, Mas, setiap motif memiliki filosofi dan makna, kata Anda. Anda Iya, tulis begitu. Apakah ada Iya. motif baru yang Anda ciptakan? Silakan. Kalau motif baru kita menciptakan desain baru itu terus, Pak. Terus menerus kita menciptakan desain. Bahkan Instagram sebelah itu ketika kita punya produk baru, mereka mengikuti bikin yang sama. Tapi kan nggak bakalan bisa sama persis ya, Pak. Karena resep warna kita bisa beda, resep atau langkah pembuatan kita beda. Jadi kita harus membuat desain terus. Semakin mereka meniru desain kita terus, kita malah semakin semangat, Pak. Jadi kita tertantang untuk bikin desain baru terus gitu. Ya, dari banyak desain kita itu ada yang mempunyai filosofi, ada yang mempunyai cerita, tapi ada juga yang sekedar apa ya? Sekedar ungkapan perasaan saya pengen buat seperti ini untuk produk baju. Kayak gitu, Pak. Jadi batik abstrak Banyu Sabrang itu punya salah satu nama itu namanya motif oplok, Pak. motif abstrak oplok seperti yang ada di belakang saya ini. Seperti goresan kuas ini. Ya. Ini terinspirasi dari almarhum seniman batik Bapak Amri Yahya. Nah, ini karyanya seperti ini. Jadi basic kita itu abstrak itu terinspirasi banyak dari beliau almarhum Amri Yahya itu. Nah, terus kita namai oplok. Motif oplok sendiri itu punya filosofi, Pak. Jadi kenapa dinamakan oplok itu saya teringat masa kecil. Oplok-oplokan karo eplek-eplekan. Jadi ketika turun hujan, waktu kecil kan sering bermain becek-becekan itu, Pak, tanah. Nah, itu istilah di kampung kita namanya oplok-oplokan karo eplek-eplekan gitu. Kenapa batik kita namakan oplok? Jadi agar kita itu dalam bekerja atau dalam berkarya itu mempunyai perasaan atau semangat seperti anak kecil, layaknya anak kecil yang sedang bermain oplok-oplokan karo eplek-eplekan itu, Pak. Jadi ketika bekerja itu adanya cuma semangat, senang, banyak inspirasi dan lain sebagainya. Bahagia. Iya, bahagia dan penuh dengan apa ya, inspirasi yang meluap-luap gitu loh, Pak.
Seperti itu Oke, harapan kita, oke. Pak. Nah, bagaimana memadukan motif tradisional dan motif baru, Mas? Oh iya, cukup gampang, Pak, dengan peta-peta itu, dengan desain peta atau dengan mix kombinasi ecap, misalnya motif kawung, motif parang, lalu kita kasih peta kuas, goresan kuas, lalu di sisi lain nanti kita mix dengan, desain baru kita, itu kan nanti udah, menjadi sebuah komposisi klasik dan modern gitu ya, Pak, ya. Jadi salah satu, karakter kuas kita di Banyu Sabrang ini, kuas ini, itu kan sebanyak apapun pesanan itu harus tangan saya yang membuat. Jadi saya nggak mau itu saya lemparkan ke karyawan saya. Walaupun dalam proses pengerjaannya saya diasisteni karyawan. Namun goresan kuas ini nggak bisa saya wakilkan. Ini yang menjadi ciri khas Banyu Sabrang yang nggak nggak bisa rubah gitu loh, Pak. Sekalipun itu orderannya 500, saya tetap bikin ini sendiri. Namun asisten di sini sudah siap dari pewarnaan, finishing, penguncian, menyiapkan kain itu sudah karyawan saya, tapi yang megang kuas harus saya agar karakternya tidak berubah atau apa ya, ya tidak apa ya, ya tidak berubahlah karakternya, tidak meninggalkan karakter dari Banyu Sabrang Sabrang itu sendiri. Gitu. Oke, oke. Nah, itu seperti setengah lukisan berarti, Mas, ya? Iya Pak, jadi batik Banyu Sabrang itu apa ya Pak, lukisan yang diaplikasikan dalam selembar kain dengan banyak keunikan atau mempunyai nilai yang nilai dan filosofi yang luar biasa, tapi bisa dijangkau dengan harga yang sangat minimalis atau harga yang sangat murah. Bahkan bisa dijangkau dengan harga yang paling murah itu 100.000. 100.000 dengan ukuran 2 meter kali 115 cm bisa untuk satu baju, Pak, orang dewasa. 100.000, Pak. Mulai dari 100.000 sampai tidak terbatas. Oke, yang tidak terbatas itu sampai berapa, Mas? Apa ya, Pak? Ya namanya seni rupa ya tidak ada batasnya, Pak. Kalau karya saya yang batik yang sekarang tidak terbatas itu paling tinggi saya laku ya berapa ya? 20 juta. Ya. Oke, Ya. sampai Namun segitu. kan karya itu nggak setiap hari laku gitu ya Pak ya. Itu paling berapa bulan sekali. Ya nggak banyak lah gitu. Tuh. Wow, wow. Nah, bagaimana memberi nama dan makna terhadap motif baru, Mas? Oke. Kan ya, kan Eh, motif baru ini kan Anda sendiri yang menciptakan ya, berarti ya? ya betul Pak. Ya inspirasi itu kan bisa saya dapat dari mana saja Pak. Ketika saya senang, saya pasti punya bayangan senang saya itu seperti apa. Ketika saya sedih, saya punya perasaan sedihnya itu seperti apa. Ya dari perasaan saya ungkapkan dari visual dengan wujud gambar, Pak. Nah, ketika visual gambarnya sudah muncul berapa persen ya saya kasih aja nama. Setelah kita kasih nama ya kita ambil arti dari nama itu, gitu Pak. Lalu kita kembangkan menjadi sebuah karya dalam selembar kain. Seperti itu dan seterusnya. Berarti Anda seniman bebas ini, Mas? Ya bisa dikatakan seperti itu Pak. Iya, Pak. Bukan pembatik tapi seniman ini. Iya. Semi Pak, semi campur-campur ya. Pembatik ya, seniman ya, pebisnis ya. Ya macam-macam ini Pak. Ya buruh dan lain sebagainya. Oh iya Pak, ini anggotanya berapa ya ini yang melihat? Kalau banyak orang saya malu ini. Oh, enggak. Yang ikut Zoom meeting ada berapa orang Pak ini? Oh, Kalau tadi ini saya mengikuti. baru Oh satu. satu. Ya, Oh iya, nanti iya. kalau di-share di grup yang banyak. Nggak usah di-share lah saya malu. Oh, Kalau tadi pas yang pagi jam 10 saya ikut itu ada sekitar 6 orang kalau nggak salah itu. iya, itu ada anaknya, ada istrinya, dan Oh semuanya iya, ikut. iya. Nah ini mending berdua saja, saya malu Pak. Iya. Nah, ini kan untuk promosi juga, Mas. Oh siap, terima kasih. Oh iya, Ya, ini Mas, oh iya, bisa ceritakan ini. Ini apa iya. ini? Oh iya, oke. Ya. Ini motifnya namanya batik ukel birowo abstrak. Sebentar, Ya, sebentar, Mas, sebentar. ya. Agak nggak enak ini. Oh iya. Oke. Ini berarti bisa ini rekam ya Pak ya? Ini Zoom Ya, ini meeting ini bisa rekam. masuk rekam ya? Ya. Oh, siap. Ayo, silakan. Ini apa ini, Mas? Ini namanya motif abstrak ukel birowo. Ini diproses secara manual, batik tulis benar-benar batik tulis. Untuk konsepnya sangat minimalis karena ini dibuat
full oleh tangan saya. Kecuali pewarnaan itu karyawan saya, kecuali finishing penguncian itu karyawan saya. Namun dari motif itu tangan saya sendiri yang membuat dengan menggunakan canting dan kuas. Lalu sebenarnya motif ini sangat mudah dibikin ya Pak, sangat mudah dibikin. Tapi ketika saya dapat pesanan misalnya katakanlah 10 lembar, ini nggak bisa saya bikin sama, hanya secara konsep saja sama, namun detailnya nggak bisa sama. Bahkan ini saya katakan minimalis dan cepat buatnya, namun kalau saya ditantang untuk dikasih proyek atau pekerjaan ini jumlah banyak, saya pun semangatnya kadang hilang Pak. Jadi apa ya, cepat dibuat, mudah dibuat, tapi kadang mood-nya nggak mudah distabilkan gitu Pak. Oh gitu. Karena full tangan saya, gitu Pak. Seperti itu. Berarti ini kan hasil hasil apa ya, kalau pelukis berarti kan hasil karya Anda ya? Iya, betul, full tangan saya ini Pak. Ini masuknya kontemporer. Kalau ini apa ini Mas? Nggih. Ini kontemporer. Ini kita namai ceplok telur, Pak. Jadi bisa kita namai ceplok telur itu karena pola pinggirnya itu seperti telur pecah gitu, Pak. Jadi telur pecah yang dimasak itu kan mirip seperti itu. Lalu kita Oke. menggunakan isian-isian seperti cecek gradasi itu titik-titik itu prosesnya lama. Terus di situ kita menggunakan isian juga namanya beras wutah. Jadi yang nyebar di Oke. pinggir-pinggir itu, yang di Ya, pinggir-pinggir ada bawah ya? putih coklat, ya itu namanya beras wutah. Beras wutah mempunyai filosofi rezeki berlimpah, Pak, atau semuntae rezeki. Jadi rezeki itu datang terus gitu loh, Pak. Seperti itu. Iya iya. Kita punya harapan rezeki kita itu melimpah. Lalu motif-motif yang lain itu motif pendukung saja. Nah, Nah yang ini Mas, kanan, ya, yang kanan atau yang warnanya orange, biru, coklat itu bisa dinamai itu yang seperti Pak Sutoyo tadi bilang di awal, motif oke. klasik berpadu dengan modern. Ya, jadi yang bawah pinggir itu ada namanya parang. Nah, ini parang itu kan motif pakemnya keraton ya. Iya Motif iya. pakemnya keraton. Terus sampingnya parang itu ada namanya itu kawung. Seperti itu. Lalu bagian atas yang sudah orange terus biru itu sudah masuknya oplok. Oplok yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi di situ ada batik oplok tapi ada isian pakemnya juga. Di situ ada namanya pletok, di situ ada namanya beras utah, di situ ada kawung juga, di situ ada eh, kita namai acar timun, ada namanya pecah beling dan lain sebagainya kayak gitu. Seperti itu, Pak. Jadi itu perpaduan klasik mix kontemporer atau Ini abstrak. ini berarti kan, kontemporer sekali ya Mas ya? Iya, Pak. Tidak ada pakemnya kan? Ada pakemnya yang Oh ada bawah itu, pakem. Pak. Yang parang Oke. itu kan pakem itu, yang Ya klasik itu ya kan ya. pakem itu. Iya. Oke. Nah yang sebelah kiri Mas? Sebelah kiri, ya ini masuknya kontemporer. Kalau ini nggak ada pakemnya, Pak. Kalau ini full kontemporer. Jadi kita Oh, suka-suka saja kita memasukkan daun, biji, terus apa lagi itu di situ ada motif-motif yang kita susun membentuk kotak-kotak ya. Kadang kita membuat sebuah motif itu kadang kita nggak tahu namanya juga, Pak. Kita hanya gores oke. pakai pulpen atau spidol aja asik atau dipandang enak ya udah kita aplikasikan di batik aja. Kita kasih namanya nanti setelah setelah motif ini booming baru kita kasih nama. Kadang seperti itu, Pak. Bisa booming misalnya gini, Pak. Jadi motif yang kita buat tanpa nama itu dipesan banyak orang, lalu pembatik kita yang ada sebanyak ini kan pembatik saya ada 73 pembatik freelance dan 21 karyawan tetap. Nah, itu mereka akan bingung menamai itu. Apa ya dinamai? Kan kita sekarang udah dapat pesanan banyak dengan desain baru yang belum tahu namanya dan dipesan banyak. Ini apa istilah ini apa namanya? Nah, nanti muncul di situ motif nama motif secara apa ya? Secara natural aja. Seperti itu. Oke gitu. Berarti, satu lembar motif itu biasanya diproduksi berapa lembar? Nggak mesti, Pak. Nggak Nggak mesti. mesti? Iya, jadi ketika di Instagram itu masih ada dan masih ada orang yang suka, akan kita buat terus, Pak. Namun ketika kita produksi ulang, itu kan hasilnya tetap nggak bisa sama, Pak. Pertama, Iya nanti iya. di bagian warna itu mesti ada perbedaan sedikit. Karena prosesnya beda waktu itu mesti ada perbedaan warna.
kedua, detail goresan kuasa itu nggak bisa dibuat sama. Lalu detail-detail isian-isian canting itu juga nggak bisa sama. Jadi sekalipun mereka dibuat berulang-ulang, secara detail, secara eksklusifnya tetap tetap ada, Pak. Gitu. Tetap ada. Dan nggak sampai di situ, Pak. Jadi ketika karya itu sudah banyak dipesan orang, kita akan merevisi desain, Pak, atau apa ya, memodifikasi desain. Ketika misalnya salah satu desain A sudah bisa dikatakan eksklusif, namun kok dipesan orang terus, biar lebih eksklusif lagi, kita rubah warnanya, kita rubah polanya, kita tambahi, kita kurangi isiannya, kita modifikasi dengan tambahan teknik-teknik misalnya pecahan parafin, dan teknik-teknik yang lain gitu loh, Pak. Jadi agar motif yang udah kita bikin banyak itu muncul motif baru lagi yang sebenarnya itu hanya pengembangan, tapi nanti secara kasat mata atau secara detail dilihat udah beda, Pak. Seperti itu, Pak. Dan terus-menerus seperti itu kita gerak kerjanya seperti itu. Jadi berarti nggak ada tidak ada satu yang sama ya? Nggak ada, Pak. Dalam batik secara detail nggak bakalan ada satu yang sama seperti itu. Namun kalau secara konsep ya bisa lah dibikin berulang-ulang itu bisa. Oke, ini lanjut yang nah ini Mas. Oh iya. Oke, silakan. Ya, gimana Pak? Dengan motif itu apa yang ya, motif apa ini? Oh iya. Itu yang tadi kita ceritakan di awal yang terinspirasi dari karya almarhum Amriyah ya. Maestro Amriyah ya, yaitu goresan kuas. Ya. Itu yang original oplok kita yang seperti itu, Pak. Lalu kalau yang tadi dipakai bule itu kan sudah oplok yang kita mix dengan isian pakem klasik kayak kawung, parang dan sebagainya. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini yang benar-benar original oplok, Pak. Jadi itu hanya kita buat dengan menggunakan goresan kuas dan itu full handmade dari tangan si owner Hanang Banyu Sabrang. Oke, berarti itu ya setengah lukisan ya Mas ya? Iya Pak, benar Pak. Dan itu bestseller itu Pak, bestseller produk kami Pak. Oh benar. Itu tidak kita jual mahal Pak, itu hanya kita jual 150.000 saja. Oh berarti Anda ngelukis terus ya Mas ya? Iya Pak, dan itu dibantu asisten saya itu katakanlah dapat pesanan kayak gitu 200 lembar pun saya kerjakan, saya semangat banget itu Pak, seneng saya. Iya, karena itu memang basic kita yang buatnya yang kayak gitu. Dari hati bikinnya Pak, jadi tidak niru, tidak jiplak, tapi itu benar-benar dari hati. Karakter kita yang orang melihat itu hanya sebuah kuas yang dicoret-coretkan, tapi dihargai oleh orang gitu loh Pak. Kebanggaan kita itu di situ, hanya kuas saya abit-abit ke, hanya warna saya tumpah-tumpahkan, tapi dihargai orang, dan itu menjadi rupiah. Itu menjadi kebanggaan kita, Pak. Itu yang penting ya. Iya. Nah, Mas, bagaimana cara mencucinya? Kalau sudah beli lalu dipakai, bagaimana cara mencucinya? Simple, Pak. Jadi mencuci batik itu pertama tidak boleh menggunakan deterjen. Deterjen boleh diganti dengan cairan lerak. Mbak minta cairan lerak, Mbak. Cairan lerak. Atau bisa dilihat biji lerak itu seperti ini, Mbak. Nah, mana tuh? Ini. Nah, biji lerak itu seperti ini. Ini kita rebus, lalu ekstraknya bisa menghasilkan buih. Nah, ini bisa untuk nyuci. Kenapa nggak boleh pakai deterjen? Deterjen itu kan ada zat pemutihnya, Pak. Nah, zat pemutihnya itu merusak warna batik. Untuk jangka tahunan, puluhan tahun itu kan semakin lama akan pudar. Nah, dengan menggunakan lerak itu akan menjaga ketahanan warna. Namun jangan khawatir, Banyu Sabrang punya produk sari lerak. Oke. Cukup murah, isi 270 ml hanya 10.000. Ini satu tutup satu baju, ini gantinya deterjen. Setelah dicuci, nyucinya biasa, jadi manual aja, jadi dikucek-kucek aja, direndam pakai lerak tadi. Satu tutup botol lerak ini dicairkan dengan 5 liter lah, kurang lebih 4-5 liter air, terus batiknya direndam. Habis itu dikucek, dibilas, selesai. Batik itu jangan dijemur, jadi harus diangin-anginkan saja, karena
panas matahari yang secara langsung itu lama-kelamaan akan memudarkan warna. Seperti itu, Pak. Namun ini menjadi catatan, testimoni karya kami selama 7 tahun yang lalu, itu saya cuci pakai deterjen sampai sekarang. Hasilnya masih bagus, masih pekat. Itu ini nyun sewu ini tanda kutip promosi ya Pak ya. Jadi menandakan batik karya kita itu warnanya kuat, tahan lama. Bahkan yang pakai deterjen nggak boleh pun kita pakai deterjen selama 7 tahun sampai sekarang masih dipakai Pak. Nah, alami atau kimia warnanya itu? Itu kimia atau sintetis, iya. 7 tahun yang lalu kita kan produknya batik alami, namun lambat laun batik alam susah lakunya, Pak. Jadi kita beralih ke yang tadi bayar 3 juta itu kan untuk belajar sintetis. Mengapa susah lakunya, Mas? Ya, karena proses mewarnanya lama, harus dijual mahal karena ongkos produksinya banyak, Pak. Tenaganya lama kan ongkos produksinya mahal, jadi harus dijual mahal. Sedangkan harus dijual mahal, ironisnya warnanya alam itu kan kucel ya, Pak ya. Kucel, pucet. Kalau dilihat persenan orang yang suka sangat sedikit, Pak. Udah warnanya tidak menarik, harganya mahal. Gitu loh, Pak. Walaupun pemerintah menggerakkan agar perajin batik itu ramah lingkungan, memproduksi yang alam. Ya, walaupun sampai sekarang kita pun masih bikin batik alam. Cuman ya bisa dibandingkan 1:500 lah dengan yang sintetis produksinya. Nah, Mas, satu lagi pertanyaan. Oh iya. Apakah sebentar tadi tentang pewarnaan saya agak lupa tadi. Oh ya, apakah juga memproduksi batik cap, Mas? Iya. Dari 3 macam cap, tulis, kombinasi keduanya. Iya, saya membuat, Pak. Karena cap itu kan batik asli, Pak. Cap itu tradisional batik asli itu. Nah, kalau cap sampai berapa, Mas? Per lembar ukuran 2 meter saya mulai jual harga berapa? 90.000, Pak. 90.000 ya. Ya, seperti itu. Wah, namun walaupun cap kalau udah kita mix gaya kita, goresan abstrak kita, dan kita sentuh dengan pewarnaan yang gradasi yang gayanya lukis, nanti udah laku di atas 200, Pak. Walaupun itu hanya cap. Iya, udah mulai di atas 200. Karena sentuhan seni kita tuangkan di itu. Jadi kalau orang bilang cap itu kan murah. Iya murah kalau belum disentuh dengan sentuhan seni ataupun karakter kita. Kalau udah kita sentuh ya akan menjual itu. Seperti itu. Wow. Kita harus ketemu di Kulon Progo, Mas. Iya, siap Pak Sutoyo. Wah, kita tunggu. Ini kan kebetulan Kulon Progo kan ada bandara baru, YIA, Yogyakarta. Ya. Airport. Nah, itu dekat dengan kita itu, Pak. Dengan rumah kita, dengan showroom kita dekat, Pak. Paling berapa? Setengah jam lebih dikit gitu. Oke. Ya. Nah, monggo kalau Pak Sutoyo nanti mau ke Jogja, pokoknya jangan lupa calling saya atau wajib mampir di showroom kita. Nanti kita tunjukin di produksi. Nah, ini kebetulan saya ini wawancaranya ini hanya di showroom ya. Kalau di tempat produksi, wah seru Pak. Bapak bisa lihat di Instagram saya kan ada postingan waktu produksi itu ada di situ. Ya. Seru. Anaknya kotor semua karena tangan, muka, bahkan sampai muka, baju semua kotor. Seniman semua itu. Pekerja keras. Oke. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Terima kasih Mas Anang atas waktunya. Ini sangat berharga sekali. Iya, sama-sama Pak. Senang bertemu dengan Pak Sutoyo senang nambah saudara lagi nih di Jogja. Ya, terima kasih. Siap. Okay. Pokoknya kapan ke Jogja kita tunggu ya. Matur nuwun, Mas. Ya. Salam canting netes, Pak. Salam persaudaraan kita, salam canting netes. Ya. Selamat sore.